Hai semuanya, selamat datang di tutorial geografi saya course kelima, atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan channel saya, welcome and hope you really enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya sebelumnya, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Oke, jadi untuk video kali ini adalah video part pertama dari lesson ke-6 yang berjudul jenis-jenis hujan. Sesuai judulnya, di sini saya akan memberikan mengenai berbagai jenis hujan yang telah diklasifikasikan oleh para ahli. Nah, untuk pertama-tama saya akan memberikan ke kalian definisi mengenai hujan. Selama ini kita hanya mengenal hujan dari rintikan di depan rumah yang membawa berjuta-juta tetesan air yang jatuh ke tanah. Nah, proses terjadinya hujan sebenarnya secara ilmiah merupakan salah satu wujud peristiwa presipitasi, yaitu suatu peristiwa jatuhnya air atau cairan dari atmosfer bumi, entah nantinya dalam bentuk cairan atau yang lain ke permukaan bumi. Dengan adanya lapisan atmosfer yang tebal, sehingga bisa memenuhi suhu yang mencapai sangat tinggi dan letaknya di atas permukaan bumi. Selain itu, hujan juga bisa diartikan dalam wujud suatu proses kondensasi, yakni adanya perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat yang dalam bentuk awan, yang mana memiliki massa cukup berat sehingga akan jatuh ke atas bumi dalam bentuk hujan. Keadaan udara yang dingin atau bersuhu rendah juga berperan penting dalam penjatuhan hujan di atas bumi. Selain itu, keadaan uap air yang terus bertambah tidak menentu menjadikan bentuk tetesan air hujan menjadi bervariasi. Ada tetesan besar dan juga ada pula tetesan yang kecil. Nah, dalam lesson kali ini, hujan diklasifikasikan menjadi 7 jenis. Dan dalam part 1 ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai hujan siklonal, orografis, frontal, dan yang terakhir adalah hujan muson. Untuk sisanya akan saya jelaskan di part selanjutnya. Yang pertama adalah hujan siklonal. Hujan siklonal terjadi karena adanya udara yang panas, suhu lingkungan yang tinggi, serta bersamaan dengan angin yang berputar-putar. Biasanya terjadi di daerah yang dilewati oleh garis hayal khatulistiwa atau ekuator. Hal ini disebabkan karena adanya pertemuan antara angin pasaat timur dengan angin pasaat tenggara. Setelah angin tersebut naik, lalu akan mengumpal di atas yang menjadi awan yang berada di garis ekuator. Setelah awan tersebut sampai pada titik jenuhnya, hujan itu akan mengawali dengan mendung yang sangat gelap. Nah, setelah itu barulah turun hujan. Hujan siklonal ini memiliki beberapa karakteristik tertentu. Yang pertama, dia terjadi setelah cuaca yang sangat panas dan juga setelah angin yang berputar-putar. Diawali dengan mendung yang sangat gelap, terjadi di daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Biasanya yang turun merupakan hujan yang sangat deras disertai dengan angin berputar-putar. Kemudian yang terakhir biasanya tidak berlangsung dalam waktu yang lama atau hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar saja. Untuk terjadinya proses hujan siklon dapat dikronologikan sebagai berikut. Di daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator, terjadilah pertemuan antara angin pasaat timur dengan angin pasaat tenggara. Nah, kedua angin pasaat tersebut akan bertemu, naik ke atas, dan mengumpal menjadi sebuah awan. Hal ini juga terjadi di daerah di sekitar garis khatulistiwa. Nah, awan tersebut kemudian mengalami suatu titik jenuh ketika berada di atas. Awan yang mengalami kejenuhan tersebut akan berubah menjadi mendung yang sangat gelap dan kemudian terjadilah hujan. Hujan siklonal ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk menetralisir cuaca panas yang diakibatkan pertemuan angin pasaat timur dengan angin pasaat tenggara. Angin pasaat timur laut yang bertemu dengan angin pasaat tenggara memberikan dampak cuaca yang panas yang dapat dirasakan langsung oleh manusia dan juga binatang-binatang. Nah, terjadinya hujan ini merupakan suatu bentuk atau wujud dari penetralan suhu yang panas tersebut. Suhu yang panas akan dinetralisir oleh hujan yang turun dengan derasnya, sehingga cuaca berubah menjadi segar. Kemudian menghilangkan awan hitam yang pekat. Hujan siklonal merupakan hujan yang diawali dengan adanya awan hitam yang sangat gelap. Guyuran air hujan siklonal ini akan cepat mengusir keberadaan awan hitam tersebut. Hal ini karena awan tersebut banyak mengandung uap air. Ketika air hujan turun, maka air yang turun tersebut akan mengurangi uap air yang terkumpul di awan gelap sebelumnya. Sehingga awan yang gelap tersebut lama-kelamaan akan berkurang kegelapannya lalu berubah menjadi cerah kembali. Selanjutnya, ia dapat berfungsi sebagai penetralisir udara di bumi, dan yang terakhir, menyirami tanaman yang ada di bumi. Nah, selain manfaat, hujan siklon juga memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah dia menimbulkan kerusakan.
Hujan siklonal ini merupakan hujan yang beresiko menimbulkan banyak kerusakan. Hal ini terjadi karena hujan siklonal ini diawali dengan angin yang berputar-putar, sehingga angin yang berputar-putar ini dikhawatirkan menimbulkan banyak kerusakan. Selanjutnya, menghalangi aktivitas di luar ruangan. Hujan siklonal merupakan hujan yang turun dengan sangat deras, bahkan lebih deras daripada jenis hujan lainnya. Hal ini tentu saja akan menghalangi aktivitas manusia di luar ruangan karena saking derasnya. Selanjutnya yang terakhir adalah menimbulkan banyak genangan. Masih berhubungan dengan hujan siklonal yang deras sekali, walaupun dia dalam waktu yang rentang yang sangat singkat, namun dia akan dengan mudah mengisi area-area jalanan yang telah berlubang. Jenis hujan selanjutnya adalah hujan orografis. Hujan orografis merupakan hujan yang terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air yang kemudian arah pergerakannya secara horizontal. Perjalanan angin tersebut harus melewati suatu pegunungan yang akan menyebabkan suhu angin menjadi dingin akibat adanya proses kondensasi saat melewati pegunungan tadi. Beberapa karakteristik hujan orografis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi di daerah pegunungan. Pada dasarnya terjadinya hujan ini karena adanya angin fon. Selanjutnya terjadi karena adanya udara yang mengandung uap air yang naik ke atas gunung. Selanjutnya turun air di lereng gunung. Proses terjadinya hujan orografis dapat dipaparkan dengan kronologi sebagai berikut. Di daerah pegunungan terdapat udara yang mengandung uap air di sekitar pegunungan tersebut. Terdapat angin fon yang ada di sekitar pegunungan tersebut menyebabkan udara yang mengandung uap air tersebut bergerak ke atas pegunungan, mendaki lereng dan semakin tinggi. Semakin tinggi uap air yang dibawa oleh angin tersebut, maka akan semakin mengalami pengembunan. Hal ini terjadi karena udara di atas semakin dingin, sehingga uap air yang melintas di sana akan mengalami pengembunan atau kondensasi. Pengembunan atau kondensasi ini akan membentuk suatu awan hitam. Setelah mengalami kejenuhan, titik-titik air yang ada di atas akan mengalami kejenuhan sehingga menurunkan kandungan air yang ada di dalamnya. Titik-titik air yang jatuh inilah yang disebut dengan hujan. Hujan yang terjadi disebut dengan hujan orografis. Nah, hujan orografis juga memiliki manfaat. Yang pertama, membasahi tanah pegunungan, menyuburkan tanaman, memberikan suhu udara yang segar, membersihkan udara di daerah pegunungan, menyimpan cadangan air bersih di daerah pegunungan, dan juga memberikan cadangan air minum. Namun, dia juga memberikan beberapa dampak. Yang pertama, merusak tanaman, membusukkan akar tanaman-tanaman, matinya sumber bahan makanan bagi binatang, dan juga merusak tempat tinggal bagi binatang. Jenis hujan yang ketiga adalah hujan frontal. Hujan jenis ini biasa terjadi karena ada pertemuan antara massa udara yang dingin dan suhu yang rendah dengan massa udara yang panas dengan suhu yang tinggi. Saat bertemu, suhu udara yang rendah dan massa udara yang dingin lebih berat dari suhu yang tinggi dan udara yang panas. Ini menyebabkan uap yang ada di bawah udara dingin akan jatuh dengan lebat di atas permukaan bumi. Biasanya perbedaan kedua massa tersebut bertemu di bidang front, yakni salah satu tempat yang paling mudah terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Itulah mengapa hujan ini dinamakan hujan front. Biasanya hujan front terjadi di daerah yang berada pada letak astronomis lintang sedang atau pertengahan lintang utara dan selatan. Jika daerah yang beriklim tropis mengalami hujan ini, maka yang keluar bukan sekedar hujan biasa, tapi bisa sampai hujan es. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyinaran matahari yang menyebabkan air samudra, laut, dan rawa atau tempat lainnya naik ke atas secara konveksi, sehingga menyebabkan proses kondensasi dan pembentukan awan. Akibat titik udara yang naik secara konveksi tadi sangat dingin, bahkan bisa mencapai 0 derajat Celcius. Air yang naik tersebut akan menjadi beku, dan saat awan sudah sampai pada titik jenuh, turunlah hujan ke daerah tropis. Biasanya bukan hanya air yang turun, juga kristal-kristal esnya. Hujan frontal ini memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, terjadi di daerah front, yakni daerah di mana ada pertemuan antara massa udara yang panas dengan massa udara yang dingin. Kemudian terjadi karena adanya pertemuan massa udara yang panas atau udara yang dingin seperti saya sebutkan sebelumnya. Dan apabila terjadi di daerah beriklim tropis, maka biasanya menyebabkan terjadinya hujan es. Nah, untuk proses terjadinya hujan frontal dapat dikronologikan sebagai berikut. Terjadi pertemuan massa udara yang berbeda, yakni massa udara yang panas atau lembab dengan massa udara yang dingin atau padat di suatu daerah dinamakan daerah front.
Pertemuan massa udara panas dan dingin ini ditandai dengan suhu atau temperatur yang berbeda satu sama lain. Terjadi pertemuan dua massa udara yang berbeda tersebut dapat dirasakan ketika suhu yang hangat kemudian menjadi lebih ringan dan cenderung di atas udara yang lebih dingin. Bertemunya massa udara yang panas dan massa udara dingin ini kemudian akan menyebabkan terjadinya pendinginan secara mendadak, yakni udara dingin mengangkat udara yang lebih hangat. Terjadinya pendinginan secara mendadak ini kemudian menyebabkan terjadinya kondensasi, yakni udara yang hangat tersebut terangkat dan kemudian mengembang dan mendingin. Proses pendinginan tersebut mengakibatkan terjadinya titik-titik air, yakni berupa awan. Kondensasi ini kemudian menyebabkan hujan turun, yakni titik-titik air atau awan yang terbentuk tersebut mengalami kejenuhan dan akhirnya jatuh menjadi hujan. Hujan yang turun inilah yang dinamakan dengan hujan frontal. Nah, hujan frontal ini juga memiliki beberapa manfaat. Contohnya untuk menyuburkan tanaman, menyimpan cadangan air bersih, sebagai wujud dari pelepasan kondensasi yang terjadi karena adanya pendinginan secara mendadak, memberikan suhu udara yang segar dan membersihkan udara dan juga mengurangi polusi dari udara. Selain itu, dia juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah terhambatnya aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Proses pengeringan juga terhambat yang mengandalkan sinar matahari, kemudian juga biasanya menyebabkan adanya banjir. Yang terakhir adalah hujan muson. Untuk hujan muson ini, kita lebih sering mendengar mengenai angin muson. Angin muson ini terjadi karena adanya pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik utara dan garis balik selatan. Hujan ini turun dalam kurun waktu tertentu, dan dari sebab inilah menyebabkan musim kemarau dan juga penghujan. Di negara kita, Indonesia, juga sering terjadi angin muson, yakni pada bulan Oktober sampai dengan April. Makanya biasanya pada bulan-bulan ini seringkali datang hujan. Sedangkan selain pada bulan itu, negara kita berada pada musim kemarau. Selain itu, di beberapa negara Asia Timur juga terjadi angin muson pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Untuk karakteristik dari hujan muson dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi karena disebabkan oleh berembusnya angin muson barat. Biasa terjadi rutin atau setiap hari disebabkan sebagai musim penghujan. Kemudian biasanya terjadi selama 6 bulan lamanya. Terjadi pada bulan Oktober hingga Maret dan terjadi rata-rata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk kronologi terjadinya hujan muson dapat dijabarkan sebagai berikut. Kedudukan matahari yang berada di belahan bumi selatan biasanya itu antara bulan Oktober dan juga hingga Maret. Karena kedudukan matahari yang berada di belahan bumi selatan ini, maka daerah yang dekat dengan matahari itu ada di sekitar benua Australia. Akibatnya, suhu yang dimiliki benua Australia lebih tinggi daripada suhu yang ada di benua Asia. Karena daerah yang punya suhu lebih tinggi mempunyai tekanan yang lebih rendah, maka dapat dikatakan bahwa benua Australia memiliki tekanan minimum dan yang punya tekanan maksimum adalah benua Asia. Adanya udara yang bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah, berarti hal itu mengindikasikan adanya angin yang berembus dari benua Asia menuju benua Australia. Angin tersebut melewati banyak sekali samudra sehingga banyak mengangkut banyaknya uap air. Nah, ketika melewati Indonesia, uap air tersebut mengalami kejenuhan dan akan turun sebagai hujan. Hujan inilah yang dinamakan dengan hujan muson. Hujan muson juga memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, menambah persediaan air dan menyuburkan tanaman, membuat udara di sekitar hujan menjadi lebih sejuk. Kemudian ini merupakan salah satu musim yang ditunggu oleh para petani. Nah, sedangkan hujan muson juga memiliki beberapa dampak negatif. Dia dapat menimbulkan banjir, tanah longsor, menyebabkan genangan air daerah pesawahan, menghambat proses pengeringan yang diakibatkan oleh matahari, banyaknya penyakit yang timbul pada saat musim-musim ini, dan yang terakhir menghalangi aktivitas manusia di luar ruangan. Nah, sekian untuk lesson kali ini. Thank you so much for watching and see you in the next lesson.